Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi lur. Malam minggu ini baru mumpung lah ada kesempatan kalau bisa keluar, ya kan. Walaupun niat ingin keluar buat konten malam hari, niat ada tapi nggak ada kesempatan, ya kan. Yang menentukan takdir nggak bisa. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih lur yang sudah subscribe. Alhamdulillah, semoga berkah, menjadi keberkahan. Bagi yang belum, monggo di subscribe, ya kan, di share juga boleh, monggo. Ini tentang apa ya, tentang Satrio Piningit lagi, ya kan. Kelak ini jika sudah keluar, ya kan nanti kan banyak, ya kan, yang datang ke beliau seperti itu, dari para ustadz, para kiai, ya kan, banyak yang datang. Tapi itu nanti akan ada kejadian aneh nanti seperti itu. Waktu ada pertemuan dengan para kiai atau ustadz, ya kan, atau habib seperti itu. Nanti ini Satrio Piningit ini, Imam Mahdi ini nanti, ya kan, nanti bakal ada kejadian seorang kiai atau habib atau ustadz, atau nanti ada yang ditempeleng. Ya, loh kok bisa, loh ini loh kan, seperti saya sebutkan video yang kemarin, ya kan, tentang Satrio Piningit sang penghukum, ya kan. Satrio Piningit demikian loh, itu loh. Waktu kumpul-kumpul dengan para kiai seperti itu, atau jadi bakalan ada yang ditempeleng oleh beliau. Kenapa kok ditempeleng? Nah, karena Satrio Piningit ini mengetahui sebelumnya apa yang dilakukan, diperbuat oleh para kiai itu, gitu loh, atau para ustadz atau para habib seperti itu. Beliau kan tahu, gitu loh, ya kan. Jadi ada hukuman nanti seperti itu, ada yang ditempeleng, ada yang disepak, ditendang, seperti itu. Aneh kan, sangar, ya kan. Iya, apa lagi loh, ya kan. Mereka yang walaupun kiai kan ada salah kan, itu kita yang nggak tahu salahnya apa, ya kan, perbuatan keliru seperti apa kan nggak ada yang tahu kan, hanya Allah yang tahu, dan beliau juga mengetahui itu, gitu loh. Nanti itu ada kejadian seperti itu nanti itu waktu kumpul-kumpul itu, ya kan. Ada, insya Allah ada ini nanti. Entah kiai siapa, ustadz siapa, habib siapa, saya nggak tahu. Nanti bakal ada nanti yang kena tempeleng sama beliau. Ada yang kena jejak, gitu. Jari Jawa udah jejak, ada itu nanti. Entah apa ya kesalahan beliau juga nggak tahu saya. Seperti itu. Tapi yang saya rasakan ya seperti itu nanti. Beliau kan seperti itu, ya kan. Penghakim beliau itu, hakim di dunia langsung. Bahkan nanti ini yang sangat berbahaya nanti, bukan hanya para kiai atau para apa siapa yang kena semprot, bahkan banyak di antara mereka yang pejabat pemerintah atau siapa, seperti itu nanti. Bakal ada teguran keras, akan hukuman, kan seperti itu nanti. Beliau kan nanti akan jadi pemimpin, ya kan, jadi seorang pemimpin akhir zaman. Khilafah, khalifah, ya kan, khalifah. Kalau khilafah kan yang dipimpin, gitu loh. Yang mimpin namanya khalifah. Seperti itu nanti. Terus apalagi banyaklah kejadian-kejadian yang seperti itu. Terus ada lagi, insya Allah ini ada petunjuk tentang salah satu pedang beliau, senjata beliau. Apa itu? Ternyata lur, saudaraku, ternyata pedang setan itu memang ada.
Pedang setan itu ada gitu loh. Adanya di mana? Ini pedang setan itu, ya kan, disebutkan dulu gunanya apa, untuk apa. Pedang setan ini jika mampu atau bisa memegang atau mengambil pedang ini, maka yang mengambil atau yang memegang akan menguasai makhluk. Nah, entah itu makhluk siluman atau makhluk apa, ya kan, bisa menguasai itu. Pedang setan itu, insya Allah pedang setan itu dari tanah, dari bawah tanah itu, di dalam tanah ada itu loh. Bahkan ini bukan hanya jadi incaran, bukan jadi incaran sih, ini juga salah satu jadi apa ya, incaran Dajjal gitu loh. Kan itu tugasnya. Dajjal juga mengincar pedang itu loh, seperti itu. Terus apalagi ya itu tadi tentang pedang itu ya, pedang setan itu. Pedang setan ya kan tahu sendiri, warnanya hitam seperti itu. Beliau mengambilnya langsung itu keluar, sinyalnya terasa apakah ada sesuatu energi yang akan keluar dari tanah. Beliau insya Allah diambil itu, keluar langsung ditangkap, diambil ya kan? Setelah diambil dari tanah, langsung itu tadi apa, siluman-siluman atau para pasukan, seperti pasukan lah itu saya sebut siluman, pasukan siluman kalau tidak salah. Siapa yang tahu film, nah ini ada petunjuk lagi. Siapa yang tahu film Lord of the Ring, ya kan, yang apa, peran utamanya itu meminta bantuan apa itu, orang raja-raja yang terkutuk seperti itu. Seperti itu loh modelnya, yang bisa warnanya hijau itu loh, makhluk apa itu, seperti setan apa itu kan, raja-raja yang dikutuk apa, bukan raja sih, tentara atau apa yang dikutuk itu loh, yang ada di dalam bumi, di gua gunung ya, kalau nggak salah di gunung. Seperti itu kan mana ya kan, langsung menyerang, langsung ke atas, naik ke atas istana seperti itu. Makhluk ini, pasukan ini persis seperti itu, tapi nggak berwarna hijau seperti itu. Waktu memegang pedang tadi, waktu diambil oleh Satrio Piningit, langsung otomatis itu loh, pasukan-pasukan itu langsung masuk ke dalam apa, ke dalam pedang tadi. Itu diangkat, kalau diangkat pedang itu sama apa, Satrio Piningit itu diangkat, pedang itu diangkat, otomatis pasukan-pasukan Goib itu langsung masuk. Itu memegang Satrio Piningit, insya Allah waktu memegang pedang itu tangan kiri seperti itu. Jadi otomatis wis, sekitarnya pasukan langsung masuk ke dalam pedang itu. Nah ini nanti akan beliau gunakan gitu. Kan Satrio Piningit kan menguasai kan, ya, menguasai bangsa-bangsa apapun seperti itu. Pasukan beliau juga ada bangsa jin, ada bangsa-bangsa yang aneh seperti itu. Punya beliau itu loh. Terus apa lagi ya, tentang pedangnya, barusan pedang itu berwarna hitam dan mengeluarkan asap ya. Asapnya itu juga hitam. Pedangnya itu hitamnya itu seperti apa itu loh, nggak pernah apa, nggak pernah dilihat, nggak pernah ada di film-film, nggak pernah digambarkan seperti itu, nggak ada. Bukan hanya Mandili ya kan, yang memegang, yang punya pedang setan, kan lain itu, beda. Tapi ya itu tadi itu, apa yang ada di dalam dunia ya toh, di dalam dunia ini digambarkan, insya Allah itu ada, nanti sudah terwujud seperti itu. Tapi ini yang asli gitu, seperti itu nanti. Terus apa lagi perjalanan beliau ya. Terus pedang itu waktu diangkat kan masuk ya toh, makhluk pasukan tadi masuk ke dalam pedang, dan secara otomatis pula pedang itu langsung masuk, merasuk ke tangan kirinya Satrio Piningit itu, masuk ke tangan beliau secara otomatis. Sangat banyak.
beliau menguasai setiap makhluk. Apalagi, nah ini lagi kita kan hanya mengenal makhluk-makhluk ada yang di luar, di atas langit, ya toh, laut, di apa, daratan lah, permukaan bumi. Nah, ini kalau sampean tahu dasar laut kan yang terkenal yang terdalam kan palung apa itu palung Yana apa itu yang terdalam itu nanti ada lur, maksudnya ada bukannya ada sih, makhluk laut itu yang sangat sangar mengerikan seperti itu belum pernah ada atau belum pernah ditonjolkan di dalam film-film seperti itu. Ikan-ikan itu besar-besar dan sangar-sangar, bahkan lebih mengerikan dari makhluk siluman sekalipun yang ada di atas ini, di permukaan bumi. Kalau di dalam laut, naudzubillah, masya Allah, sangar-sangar. Jangan coba-coba lah kalau punya ada terawangan ingin melihat laut, jangan. Saya sarankan jangan. Kalau saya sih nggak bisa nerawang, cuma bisa merasakan seperti itu. Tunjuk lur, ini petunjuk. Jadi insya Allah nggak ada efek apa-apa kalau saya menerangkan hal itu. Yang sangar juga, yang paling mengerikan, gitu, penunggu. Ini saya satukan salah satu penunggu. Yang paling mengerikan yang pernah saya rasakan, gitu, itu apa? Yang menunggui Freeport. Nah, di Irian Jaya itu. Kan setiap anu kan ada penunggunya loh, ya kan? Apalagi Freeport kan anak buahnya Gajah, sangar kan. Seperti itu, masya Allah. PT Freeport itu yang menjaga sangar, apa itu bentuknya hanya kepala saja, ya itu tadi jangan kalau punya kemampuan Allah jangan diterawang lah, nanti efeknya ada nanti. Ada efeknya kalau saya juga nggak tahu, ini saya rasakan seperti itu, saya merasakan bukan melihat seperti itu, hanya merasakan saja, ya kan. Yang paling berbahaya yang nggak bisa diapa-apakan lah, yang nggak bisa diutak-atik, yang bisa hanya setropiningin nanti kalau sudah keluar, yang bisa mengambil tumbal atau penunggu di sana itu seperti itu. Terus apa lagi, banyak lah keistimewaan yang beliau miliki, ya kan, banyak. Apalagi yang pernah kalau saya ceritakan ini, yang memang beliau memang insya Allah ya juga mendengar, ya tahu, tapi tidak apa-apa, ya gimana lagi kan, ditunggu oleh kita kan, seperti itu, dirasani lah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada ngerasani elek, ya kan. Kita hanya menunggu, ya kan, seperti itu. Banyak dia seperti itu tuh. Apa ya, gimana lagi lah, soalnya ini sebagian cerita, ya toh, sebagian pengetahuan, pengetahuan saya itu sekarang ini, mulai video dari awal sampai akhir. Kan kadang ada sebuah petunjuk itu. Ya, ada sebagian teman yang sahabat dekat saya ya sudah pernah saya cerita seperti itu. Tapi lebih lengkapnya ya di sini. Soalnya saya buka semua. Tapi tentang yang aman-aman saja yang saya buka. Yang aman-aman, yang enggak membawa kontroversi besar. Wong ini pun saya buka. Ini kan banyak yang kontroversi yang saya ceritakan, sepengetahuan saya ini, ya kan, banyak diantara teman-teman yang banyak demikian kontroversi, kok lain, kok gini, saya tahu itu ya gimana lagi, walaupun beda cara, yang penting kan sama tujuannya kan, seperti itu, ya kan. Banyak lagi loh tentang beliau ini, bukan hanya kita, insya Allah gitu.
bukan hanya kita yang menunggu di sini untuk beliau untuk keluar atau apa. Beliau juga sama loh dengan kita. Beliau itu juga berpikir atau berkata, ya Allah kapan selesainya, karena juga beliau berpikir demikian. Soalnya apa, beliau juga rindu kepada kita gitu loh, kasihan. Beliau itu insya Allah berpikiran demikian, sama dengan kita yang kita rasakan itu loh, ya kan, sama itu loh. Beliau juga seperti itu, kepingin itu loh menjumpai kita. Dan otomatis kan beliau kan juga memohon kepada Allah, kapan ini prosesnya selesai ya Allah. Pastilah beliau itu berdoa demikian, ya kan. Dia juga kan manusia juga, tapi itu punya rasa kerinduan, kasih sayang, ya kan. Apalagi kita, ya kan, yang menantikan beliau kan seperti itu. Beliau merasakan juga seperti itu. Bahkan juga beliau sering berdoa, ya Allah kapan proses ini selesai atau apa-apa, seperti itu, sama seperti itu, sama saja loh dengan kita. Kita berharap kedatangan beliau, beliau juga berharap terselesainya proses penempaan beliau, tapanya seperti itu. Tapa berata atau apa-apa saya nggak tahu, seperti itu. Oke lur, cukup sampai sini dulu, nanti kita sambung lagi. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, ya toh, beda pendapat tidak apa-apa, ya kan itu kan suatu tambahan, sebuah tambahan ilmu kan seperti itu. Maaf saudara sekalian, maaf yang belum subscribe, monggo di subscribe, ya, agar saya tambah semangat gitu loh, lur, ya kan, yang belum. Terus yang sudah subscribe terima kasih banyak, seperti itu. Insya Allah kita sambung lagi, ya kan, tentang pembahasan saya sudah nggak tahu. Besok itu bahas apa nggak tahu gitu loh ya, tiba-tiba aja otomatis seperti itu dengan sendirinya itu keluar seperti itu loh. Oke lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.